Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Ya, malam hari ya, hari Kamis malam ini baru aja ada berita ya. Jadi apa namanya, Saudi Arabia's Public Investment Fund ya, yang dimiliki oleh pangeran dari Saudi Arabia kalau nggak salah ya. Ini apa ya, secara resmi sudah mengambil alih Newcastle ya dari tangan Mike Ashley yang selama 14 tahun ini memegang kepemilikan ya dari Newcastle United. Konon kalau dari Sky Sports ya, ini biayanya ini 300 juta ya, 300 juta pounds apa namanya, take overnya ya, yang merupakan jumlah yang cukup besar ya. Ada beberapa sumber sih, tapi yang jelas ya benar, itu kontroversial 300 million pounds deal ya. Ya ini merupakan jumlah yang yang besar ya, yang cukup banyak. Dan kalau kita lihat apa namanya, dari data juga ya, konon ini pangeran Saudi ini ya beserta apa namanya ya, perusahaan investmentnya ini merupakan salah satu yang terkaya di dunia ya, bahkan jumlahnya bisa berlipat-lipat dari apa namanya, pemilik-pemilik klub yang lain ya, macam kayak PSG atau bahkan Manchester City ya. Take over ini kan dirayakan dengan cukup masif ya di Newcastle, terutamanya ya supporter dari Newcastle United di sana ya. Tadi gue sempat lihat beritanya ya kan, di online media juga iya. Jadi mereka cukup antusias, dan menurut gue wajar ya, karena selama ini kan kurang lebih 14 tahun ini kan Newcastle ini memang up and down ya. Kalau sepanjang apa namanya, pengalaman gua menyaksikan Manchester United, memang sempat ya di tahun 90-an akhir itu mereka sempat hampir ya menjuarai Liga Inggris, tapi pada saat itu tetap ya Manchester United yang menjuarainya dengan poin yang cukup tipis pada saat itu ya. Lalu setelahnya mereka sempat bahkan terdegradasi ya kan ke Championship, sampai akhirnya mereka mampu promosi lagi. Jadi menurut gua banyak up and down-nya ya. Dan dengan kepemilikan ini kan, apa, takeover ini ya, mereka kan punya harapan baru ya, kepemilikan yang baru ya kan, dengan uang yang cukup banyak, sangat memungkinkan mereka mampu rebuild squad ya. Artinya mereka punya squad dengan kualitas yang cukup bagus begitu ya. Artinya punya pemain-pemain kelas utama ya, kelas premium lah katakanlah. Dan ini kan tentu saja akan menambah kekuatan untuk, yaitu tadi ya, daya saing mereka paling tidak di Premier League-nya. Nah, sekarang bagaimana ini pengaruhnya kepada ya Liga Inggris, atau pengaruhnya kepada Manchester United lah yang gue lihat ya. Jadi begini kalau gue ngeliat sih, kalau biasanya ya, kalau sudah take over seperti ini tuh bukan berarti lalu minggu depan atau bulan depan efeknya sudah bisa terlihat ya. Artinya mereka sudah bisa mendatangkan pemain baru saja, itu kan baru bisa bulan Januari ya. Dan praktis kalau apa namanya, perubahan yang mereka lakukan secara langsung ya di squad, artinya mereka ingin menambah squad ya kan, menjual squad atau bahkan mengganti pelatih, kalau menurut gue ini akan hampir tidak mungkin ya dilakukan dalam waktu, terutama penambahan squad atau itu tadi ya, beli pemain baru lah katakanlah. Menurut gue tidak kecil kemungkinan akan dilakukan bahkan di bulan Januari besok ya. Kalaupun iya juga gue nggak yakin akan langsung jor-joran begitu ya, karena semua itu ada proses. Proses awal sih seperti yang gue baca ya di beberapa media, pastinya adalah manajemen yang akan berganti ya kan. Manajemen lama yang di bawah Mike Ashley ini pastinya akan lengser ya kan. Setelah itu biasanya sih, dan yang gue prediksi, kemungkinan besar akan ada pergantian manajer atau pelatih ya. Artinya Steve Bruce beserta dengan timnya ini kemungkinan besar akan selesai di Newcastle ini. Menurut gue sih dengan kiprah Steve Bruce saat ini ya, yang ya Newcastle berada di zona degradasi, feeling gue sih sangat kecil kemungkinan pemilik baru dengan manajemen baru ini akan mempertahankan Steve Bruce ya. Kapan ini Steve Bruce akan dipecat katakanlah ya, menurut gue sih mungkin bisa jadi sebelum tahun baru sudah selesai ya Steve Bruce. Tapi
ya akan beriringan dengan dibukanya kurang lebih bursa transfer musim dingin nanti. Artinya pelatih baru datang, ya kan, nanti ada bursa transfer musim dingin yang memungkinkan dia melakukan pembelian ya, bukan perombakan sih kalau menurut gua, masih belum ya, masih baru pembelian dengan target, menurut gua sih target awal ya mereka stay dulu di Premier League untuk musim ini ya, mengingat sekarang posisi mereka ini kan berada di degradasi begitu. Jadi again, manajemen ini sekarang lagi dalam proses pergantian ya kan. Setelahnya again feeling gua Steve Bruce dan tim kepelatihan lainnya nih akan berganti ya. Tim kepelatihan ini adalah yaitu tadi pelatih utama maupun juga pelatih di youth team ya, atau tim muda. Nah sekarang siapa ini? Ini ringan amatiran aja, kita ngobrol-ngobrol. Yang tersedia nih ya untuk menggantikan Steve Bruce. Nah, kalau gua melihat ya perusahaan yang baru ini ya, yang mengambil alih, investment company katakanlah ya, dari Pangeran Saudi ini, gua nggak tahu apakah mereka ngerti bola atau tidak ya. Tapi yang jelas dengan nama mereka ya kan, dengan duit yang mereka miliki, hampir dapat dipastikan sih kalau menurut gua mereka pasti akan mengambil pelatih atau manajer dengan nama yang cukup mentereng ya. Kalau gua ngelihat sih ini di Transfermarkt ya, yang available ini kan ada Valverde, ada Setien, ada Lampard, ya kan, ada Pirlo, ada Conte, ada De Boer, ada siapa lagi ya, Zinedine Zidane, ya kan, Andre Villas-Boas, ya kan. Ini tinggal itu tadi ya, nama-nama yang tadi gua sebutkan itu, bagaimana mereka mampu memaparkan lah ya visi mereka ya kan. Visi mereka pasti lebih ke situ dulu, bukan lebih ke yang taktik yang enggak sih. Menurut gue sih biasanya lebih ke visi misi dulu ya kan, gimana mereka ingin mendevelop tim ya kan, targetnya seperti apa, mereka ingin mendatangkan siapa saja, planningnya seperti apa saja, baru kemudian taktik, strategi dan lain-lain. Menurut gue tuh belakangan. Nah, cuman tuh tadi nama-nama yang gue sebutkan tadi itu yang mungkin bisa dijadikan calon ya, yang akan didatangkan oleh pemilik baru ini ya. Ya kalau gue prediksi sih dengan amatiran mungkin sekitar ya tahun baru lah katakanlah ya. Cuman yang again sih ya, balik lagi apa pengaruhnya ke Manchester. Gue pikir sih musim ini belum ada ya, belum ada banyak pengaruhnya, karena kalaupun mereka mengganti pelatih ya, ya di musim dingin ini mereka mendatangkan pemain baru yang mungkin 1-2 mungkin yang mahal, yang available katakanlah kan ya, itu juga tidak akan serta-merta membawa sesuatu yang sangat signifikan sih musim ini ya. Bagaimana dengan musim depan? Gue juga nggak ngelihat gitu loh. Paling tidak mungkin dibutuhkan ya minimal 2 musim sih. Jadi kalau tahun depan, tahun 2022 mungkin pada saat kita ya 2023 atau 2024 awal mungkin baru bisa kita lihat efek dari perubahan kepemilikan ini ya. Kenapa? Karena itu tadi, sepak bola di mana-mana tuh butuh proses ya, tidak bisa instan. Sekalipun mereka mendatangkan pemain-pemain bagus yang luar biasa begitu ya. Karena tuh again tidak mudah bagi pelatih atau manajer ini memadukan talenta-talenta kelas dunia yang ada dalam satu tim dengan jumlah yang banyak ya. Contoh langsung aja Mauricio Pochettino di PSG ya. Bagaimana ya PSG sampai saat ini kan belum masih kadang masih ada kejutan ya. Kemarin kalah sama Rennes ya kan, musim lalu tidak bisa juara Ligue 1 ya kan. Jadi this is football gitu loh, not about the money, tapi memang money itu penting gitu ya, duit itu memang penting dalam membangun squad, tapi itu tidak jadi jaminan. Dan ini gue pernah juga gue bahas di video sebelumnya ya, bagaimana gue melihat Inter Milan di tahun 90-an, bagaimana mereka ini mempunyai squad yang cukup mahal ya, dengan pemain-pemain bintang, tapi ya tetap juara-juaranya ya Juventus terus gitu, atau AC Milan kadang-kadang ya kan, karena memang tidak mudah lah ya. Gua mengambil contoh ini Chelsea ya, ketika Roman Abramovich, ini correct me if I'm wrong, ada yang tahu ya, yang jelas datanya ini adalah Roman Abramovich ini mengambil alih Chelsea itu ya, membeli Chelsea di tahun 2003 ya. Sedangkan Chelsea memenangi Premier League kebetulan bisa langsung ya 1 tahun kemudian 2003. Jadi pada saat 2004-2005 mereka mampu menjadi juaranya. 2005-2006 mereka pun juga jadi juaranya. Tapi setelah itu mereka sempat
tidak jadi juara ya selama kurang lebih 3 atau 4 tahun ya. Itu yang bisa langsung. Karena kalau gua melihat pada saat itu Abramovich tepat dalam arti bagaimana dia menyusun tim manajemennya ya kan. Kalau nggak salah Peter Kenyon diambil dari Manchester United dan lain-lain ya kan. Penunjukan Jose Mourinho juga pada saat itu tepat ya kan, langsung diberikan leluasa untuk menentukan pemainnya sendiri ya kan. Dan Jose Mourinho juga ya again sih pada saat itu bisa pas ya. Pas Jose Mourinho, pas juga pemain-pemain yang dibeli oleh atas rekomendasi Jose Mourinho itu bisa menjadi bisa langsung moncer lah ya di musim tersebut, which is kan itu banyak ketepatan ya yang pas. Cuman kalau gua ngeliat Sheikh Mansur ketika membeli Manchester City di tahun 2008 dan ternyata butuh 3 tahun bagi Manchester City untuk jadi juara, tepatnya di tahun 2011. Ini kan ada sedikit anomali ya dengan Abramovich gitu loh. Maksud gua bagaimana? Again, tidak serta-merta sih. Ini masih ada proses lah ya. Memang bisa jadi penunjukan pelatih nanti bisa jadi dapat pelatih yang pas ya, pelatih yang pas. Lalu ketika melakukan pembelian juga pemain-pemainnya yang pas juga. Dan tapi gua nggak yakin sih, again ya, gua ulang lagi, gua nggak yakin sih pada saat musim dingin nanti itu akan bisa terjadi ya. Paling cepet menurut gua sih mungkin musim panas tahun depan itu betul-betul udah paling cepet ya. Dan itu juga menurut gua melihat persaingan yang ada ya, ada Liverpool, ada Manchester City, Chelsea, Manchester United ya kan, belum lagi Arsenal yang pelan-pelan juga naik. Ini akan tambah seru ya menurut gua. Dan dengan keadaan komposisi peta klub yang seperti ini ya, gua juga nggak yakin begitu ya mereka bisa katakanlah langsung juara gitu ya musim depan. Itu akan merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan sih kalau gue pikir ya. Mungkin akan dimulai dari ya mereka akan meramaikan papan atas ya. Cuman again kita kan banyak juga tim-tim kejutan gitu ya yang memang kita lihat sekarang lah, bagaimana Brighton ya kan, bagaimana Brentford ya kan, bagaimana Leicester yang selama beberapa tahun belakangan ini juga cukup stabil ya berada di papan atas. Ini kan juga akan menjadi pembuat persaingan di papan atas itu tambah seru dengan kehadiran pemilik baru dengan modal cukup besar bagi Newcastle United. But again, pengaruhnya buat Manchester United kalau menurut gua sih tidak begitu besar ya, tidak begitu besar. Artinya kembali lagi bagaimana ke situasi Manchester United ya, bagaimana tim manajemen, bagaimana tim kepelatihan ini bisa membuat ya tim ini lebih solid lagi ya. Karena kalau gua ngelihat sih pengaruh langsung Newcastle baru akan terasa again seperti gua bilang ya, paling cepat itu musim depan, which is kalau gua prediksi justru bukan musim depan, mungkin musim setelahnya lagi ya, karena pelatih barunya pun juga butuh proses ya. Jadi ya kurang lebih itu sih bagaimana gua melihat pengaruhnya takeover Newcastle ini terhadap Manchester United ya. Again, lebih banyak sih sebenarnya pengaruhnya itu adalah bagaimana Manchester United ini memperbaiki tim ya. Karena lebih banyak ke internal sendiri sih keadaan sekarang ini daripada eksternal ya. Memang ada sih pastinya ya bagaimana tim-tim lain memperkuat skuadnya, tapi again buat Newcastle sih menurut gua ya with all due respect ya, mungkin baru saat musim depan sih atau setelahnya begitu ya. Menarik sih, gua tunggu nih siapa yang akan datang ya jadi pelatih Newcastle ya kan, lalu pemain-pemain bintang yang mereka akan datangkan, karena pemain-pemain bintang saat ini kan sudah berlabuh ke tim-tim besar juga ya. Kalau mereka mau ngambil Mbappe, sementara Mbappe sudah declare kalau dia pinginnya pindah ke Real Madrid saja ya kan. Siapa nih yang akan mereka datangkan, ini kan juga cukup cukup menarik lah ya untuk dinantikan. Kurang lebih demikian ngobrol ringan soal takeover Newcastle United ini dan pengaruhnya ke Manchester United. Ya kalau ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.